Hmm. Nah baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat, Pak. Baguslah kalau keadaannya sehat, ya. Jadi tadi kita sudah cuci tangan, kita sudah mengukur suhu tubuh. Jadi mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semuanya. Bagaimana hari ini, semua sudah hadir? Sudah. Baik, semua sudah hadir. Dan Bapak harap kita semangat belajarnya hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita menyerahkan jiwa dan raga kita ke dalam pertolongan Tuhan. Ya, doa dibawakan oleh anak kami Ririn. Ya, karena anak kami Ririn paling awal tadi hadirnya. Silakan. Mari teman-teman. Maskernya, Mbak. Mari teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bagus, terima kasih kepada Ririn. Silakan kembali ke belakang. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberkati Tuhan pada hari ini karena kita sudah berdoa. Nah, sekarang kita akan bernyanyi lagu nasional supaya kita lebih semangat belajarnya, dan ini juga menunjukkan rasa cinta kita terhadap negara kita, Indonesia. Siapa yang bisa membawakan kita dalam nyanyi lagu nasional? Saya. Ya, silakan kepada anak kami Dion. Baik teman-teman, mari kita bernyanyi. Berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, 3. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau. Sambil bernyanyi menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, Indonesia. Baik, mari kita berikan tepuk tangan buat teman kita yang sudah kita dalam lagu nasional. Ya. Nah, baik, kita harus membiasakan diri untuk lebih disiplin. Bapak ingatkan, seperti tadi kita sudah melaksanakan protokol kesehatan, kita sudah cuci tangan, kita sudah mengukur suhu tubuh, dan selalu memakai masker. Dan kita juga harus menjaga jarak. Baik, karena kalau kita disiplin, maka kita tidak akan terkendala oleh penyakit, dan kemudian apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita akan terselesaikan. Nah, pada hari ini
kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Ya, pembelajaran 4. Kalau pembelajaran sebelumnya, pembelajaran 3, kita sudah mempelajari mengenai persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, pada hari ini, pembelajaran 4, kita akan mempelajari mengenai kenampakan alam di Indonesia dan juga bagaimana iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap keragaman flora dan fauna. Itulah yang kita pelajari hari ini. Kemudian kita akan mempelajari juga bagaimana kita menggunakan atau memanfaatkan serta menjaga seluruh alam atau lingkungan di sekitar kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya silakan diperhatikan seperti yang Bapak tampilkan, yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam buatan dan kenampakan alam. Kedua, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis masing-masing pulau besar di Indonesia. Ketiga, siswa dapat memahami kondisi iklim di Indonesia. Keempat, siswa mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kelima, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan dengan tanggung jawab. Nah, jadi inilah beberapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sudah mengerti bagaimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Sudah. Bagus. Kalau sudah mengerti, artinya kita bisa memulai pembelajaran kita. Tentunya hasil yang akan kita capai nantinya ini juga berdasarkan dari tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik. Silakan perhatikan gambar di atas. Ini adalah ada gambar beberapa kenampakan alam yang ada di Indonesia. Pertama dulu kita mengamatinya. Di sini ada, amatilah gambar kenampakan alam di atas. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alami. Kemudian berilah tanda centang juga pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam buatan. Jadi kenampakan alam alami itu adalah, siapa yang tahu kenampakan alam yang alami? Tidak ada ya? Ya, jadi kenampakan alam yang alami itu alami. Tidak ada campur tangan manusia. Artinya yang diciptakan oleh Tuhan. Sedangkan kenampakan alam buatan itu ada campur tangan manusia. Nah, jadi ada yang sudah dibuat oleh manusia. Ini di atas ada gambar yang pertama. Kira-kira apa itu? Hah? Apa gambarnya dulu? Gunung ya? Gunung. Jadi yang kedua, yang sebelahnya sungai ya? Betul, sungai. Yang ketiga danau, bagus sekali. Yang keempat jembatan ya. Jadi itu bukan jembatan, itu adalah bendungan. Itu adalah bendungan. Jadi menurut kalian, ini kenampakan alam yang ada di atas ini, kenampakan alam, kenampakan alami. Jadi
dari yang keempat gambar ini, manakah yang penampakan alami? Siapa yang bisa? Ya, Tio. Gunung, sungai, danau. Gunung, sungai, danau. Bagus, tepuk tangan buat teman Dion. Yang penampakan alam buatan, siapa yang bisa? Ya, Cika. Bendungan. Ya, betul sekali, tepuk tangan buat temanmu. Itu adalah bendungan, adalah penampakan alam buatan. Ada campur tangan manusia. Nah, baik. Untuk memahami bagaimana penampakan alam di Indonesia, marilah kita mengamati video dan gambar yang akan Bapak tampilkan. Mari kita perhatikan bersama-sama. Di sini ada beberapa penampakan alam. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mempunyai penampakan alam yang beragam. Penampakan alam meliputi semua lingkungan yang ada di permukaan bumi. Penampakan alam ada tanpa campur tangan dan perencanaan manusia. Penampakan alam merupakan karunia Tuhan yang Maha Esa. Semua itu wajib kita syukuri. Ya, pernahkah kamu ke pantai? Siapa yang pernah ke pantai? Ya, rata-rata sudah pernah ke pantai ya. Pantai merupakan salah satu contoh penampakan alam. Jadi, itulah beberapa gambar di atas yang merupakan contoh penampakan alam. Ada sawah, ada bendungan, ada pantai, ada laut, ada dataran rendah, dan lain sebagainya. Jadi, marilah kita mengamati video yang memberikan kita pemahaman mengenai penampakan alam. Nah, ini penampakan alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap. Ya, ada laut, ada pantai, dataran rendah, lembah, subur, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung dapat ditemukan di Indonesia. Jadi penampakan alam di Indonesia itu merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenapa? Karena semua ada. Ya, semua ada. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, marilah kita mencari tahu lebih dekat lagi bagaimana bentang alam di Indonesia. Ini di Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera, ya, ada Gunung Kerinci, ada Lembah Harau, ada Sungai Batanghari, ya, Sungai Asahan, Pantai Tanjung Tinggi. Itulah beberapa bentang alam atau penampakan alam yang ada di Pulau Sumatera. Ya, itu sesuai dengan gambar. Kemudian Pulau Jawa, sesuai dengan petanya, itu ada di atas. Ya, ada Gunung Merapi, Gunung Semeru, Lembah Panyawengan, Pantai Pangandaran, Sungai Bengawan Solo, ya. Ada juga Sungai Ciliwung. Ya. Sekarang Pulau Kalimantan. Ada Gunung Bukit Raya, Bukit Kelam, Pantai Derawan, Sungai Kapuas, hutan hujan tropis. Ya, itu adalah beberapa bentang alam atau
kenampakan alam di Pulau Kalimantan. Sekarang Pulau Sulawesi. Gunung Lokon, ada Sungai Malili, Sungai Poso, Pantai Losari, Lembah Rama, dan mungkin ada yang lainnya lagi. Ya, ini hanya beberapa contoh. Nah, sekarang di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ada Gunung Agung, ada Gunung Batur, Gunung Rinjani, ya, Gunung Rinjani, Pantai Lombok, Pantai Nusa Penida, Sungai Badung. Ya, itu adalah kenampakan alam di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Sekarang Pulau Papua. Nah, ada Pantai Raja Ampat, ya, seperti yang ada di gambar. Lembah Baliem, Gunung Jaya Wijaya. Ini Gunung Jaya Wijaya ini adalah salah satunya gunung yang di atasnya itu ditutupi dengan es, salju es. Ya, karena gunung ini adalah gunung yang tinggi. Kemudian Sungai Baliem, Sungai Digul. Ya, Sungai Digul. Jadi itu dah tadi beberapa kenampakan alam yang ada di beberapa pulau terbesar yang ada di Indonesia. Jadi ada beberapa pulau yang terbesar di Indonesia. Siapa yang masih ingat yang sudah Bapak tampilkan tadi? Jadi pulau-pulau apa tadi yang terbesar di Indonesia itu? Ada Pulau Sumatera. Ada pulau apa lagi? Kalimantan. Pulau apa lagi? Sulawesi. Pulau apa lagi? Papua. Pulau Papua ya. Dan Pulau Bali. Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, itulah adalah beberapa pulau atau 5 pulau terbesar di Indonesia. Nah, sekarang kita sudah memperhatikan tadi kenampakan alam yang ada di beberapa pulau tersebut. Nah, sekarang Bapak ingin menanyakan kembali. Ini tadi kenampakan alam ini siapa yang menciptakannya? Siapa yang tahu? Siapa yang menciptakan semua kenampakan alam yang sudah kita lihat tadi di gambar? Siapa? Tuhan. Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Jadi kenampakan alam yang alami itu adalah yang diciptakan oleh Tuhan. Dan kenampakan alam ada juga yang dibuat oleh Manusia. yaitu seperti tadi, apa contohnya tadi? Bendungan. Ya. Jadi Bapak sudah menjelaskan melalui gambar dan video bagaimana kenampakan alam itu. Dan baik dia kenampakan alam yang alami dan kenampakan alam yang buatan. Jadi itulah pembelajaran mengenai kenampakan alam. Nah, sekarang karena kita sudah mendengarkan penjelasan, maka Bapak sudah membagikan LKPD 1. Itu ada tugas, silakan perhatikan ya. Tugasnya adalah mencari tahu pengertian kenampakan alam. Ya, di situ tugasnya kamu memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan kenampakan alam. Kemudian nanti kamu berikan contohnya. Nah, bisa dikerjakan? Bisa. Baik, silakan Jangan. Bagus.
Nah baik, kalau tugasnya LKPD 1 sudah siap, maka Bapak ingin coba dulu. Siapa saja yang sudah siap, silakan dibacakan ya kepada Topher. Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang ada di sekitar kita yang merupakan ciptaan Tuhan. Bagus sekali, mari kita berikan tepuk tangan buat temanmu si Topher. Sekarang bagian kedua, siapa yang bisa? Ya, silakan. Siapa namanya nih? Yenti. Kenampakan alam adalah danau, gunung, sungai, laut, dan lain-lain. Bagus sekali, mari kita tepuk tangan. Berarti tadi sudah diperhatikan dengan jelas ya apa yang sudah Bapak jelaskan mengenai kenampakan alam. Kemudian berikut dengan contoh-contohnya. Nah sekarang mari kita lanjutkan. Setelah kita melihat contoh kenampakan alam yang ada di beberapa pulau besar di Indonesia, maka sekarang tugas kita mengerjakan LKPD 2, yaitu kita juga melihat di lingkungan kita sehari-hari. Ya, di lingkungan kita sehari-hari apa saja kenampakan alam yang ada di lingkungan kita, di lingkungan rumah kita, di lingkungan tempat tinggal kita. Itulah tugas kita daftarkan di situ. Apakah ada sungai di lingkungan rumahmu, di lingkunganmu? Apakah ada laut? Apakah ada gunung? Kemudian dataran rendah, kemudian kalau ada lembah, kalau ada juga bukit. Jadi di dalam buku tema itu ada beberapa penjelasan ya, apa yang dimaksud dengan gunung, apa yang dimaksud dengan bukit, apa yang dimaksud dengan sawah, apa yang dimaksud dengan laut, apa yang dimaksud dengan pantai. Nah, jadi itu juga kamu baca. Sekarang kira-kira apa saja kenampakan alam yang ada di lingkungan kita, itulah yang kamu tuliskan di dalam LKPD 2. Mari Bapak lihat LKPD 2-nya. Sekarang si Yanti, kenampakan alam yang ada di lingkungannya yang sudah dia temukan. Coba. Kenampakan alam yang ditemukan: danau, gunung, sungai, pantai, bukit, danau. Nah baik, manusia. Siapa namanya nih? Si Yanti ya, Bapak lupa ya namanya ya. Nah baik. Sekarang si Ririn. Bapak ingin melihat di bagian kedua. Sini aja. Kenampakan alam daratan adalah gunung, bukit, lembah, dan daratan rendah. Nah baik, mari kita tepuk tangan buat temanmu. Silakan ke belakang. Sekarang si Mega. Mari kita lihat hasil dari pekerjaan si Mega. Kenampakan alam perairan adalah sungai, laut, danau, dan bendungan. Bagus sekali, mari kita tepuk tangan. Temanmu si Mega membaca dengan jelas sekali. Ya, jadi yang ada di sekitar lingkungannya ada beberapa tadi, ya. Bagaimana jawaban-jawaban yang temanmu sampaikan tadi?
Sudah benar? Sudah. Bagus. Jadi semua yang ada di lingkungan kita itu adalah kenampakan-kenampakan alam yang diciptakan oleh Tuhan. Ada juga yang diciptakan, yang dibuat oleh manusia. Mari kita lihat yang terakhir. Ya, ini hasil kerjanya di depan. Penampakan alam buatan adalah bendungan. Mari kita tepuk tangan. Jadi itu adalah buatan manusia. Karena bendungan itu juga adalah merupakan kebutuhan manusia. Baik, setelah kita mempelajari mengenai kenampakan alam dan kita sudah mengetahui apa contoh-contohnya, kemudian kita sudah mendaftarkan juga melihat kenampakan alam yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Sekarang mari kita perhatikan bagaimana letak negara Indonesia, ya, letak Indonesia di bumi, ya. Bagaimana letak Indonesia melalui gambar, ya. Melalui gambar, mari kita lihat bersama-sama. Indonesia berada di wilayah beriklim tropis. Ya, perhatikan gambar itu di bagian tengah. Ya, di bagian tengah. Indonesia secara astronomis berpengaruh terhadap iklim Indonesia. Jadi, Indonesia itu berada di wilayah beriklim tropis. Ada ciri-ciri iklim tropis. Ya, seperti yang ada di gambar. Ciri-ciri iklim tropis itu suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius. Kedua, lama siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Jadi siang 12 jam dan malam 12 jam. Iklim di Indonesia secara umum terbagi dua, ya, iklim laut, kemudian iklim panas. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki laut yang luas. Sedangkan iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Indonesia sangat kaya dengan flora dan fauna. Banyak faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Jadi karena keberadaan Indonesia secara astronomis, ya, berpengaruh pada iklim dan juga berpengaruh pada persebaran flora dan fauna di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia, ya, terbagi menjadi dua seperti pada bagian di atas, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australia. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australia meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Ya. Jadi itulah yang meliputi kawasan Indonesia bagian timur. Nah, sekarang ini adalah persebaran fauna di Indonesia. Kalau tadi itu flora itu adalah tumbuhan. Nah, sekarang fauna adalah hewan. Ya. Ada 3 kelompok, yaitu fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis. Kemudian fauna Indonesia bagian tengah tipe peralihan. Dan yang terakhir fauna Indonesia bagian timur tipe Australia. Tipe Australis. Jadi itu juga
Yang Bapak tampilkan ini sesuai dengan gambar atau bagan yang ada di dalam buku. Silakan perhatikan di halaman 98 dan halaman 100 pada buku tema. Halaman 98 dan halaman 100. Di situ ada bagan persebaran fauna, flora dan fauna di berdasarkan iklim di Indonesia. Sekarang ini kita perhatikan persebaran flora fauna tadi ya, sesuai dengan pembagian kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 tadi ya. Di tipe Asiatis ya, Asiatis ada harimau, ada orangutan, ada badak, ada gajah. Nah, ini daerah Kalimantan, Sumatera, Jawa ya. Jadi kelompok Asiatis ini atau tipe Asiatis ini ya meliputi Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Kemudian tipe peralihan itu meliputi kepulauan Nusa Tenggara, Sulawesi ya. Dan ada banyak di situ hewan, jenis hewan itu ada komodo, dan silakan nanti diperhatikan di dalam buku itu ada apa saja nanti ya. Itu ada gambarnya. Kemudian tipe Australis itu ada burung kasuari, itu di daerah timur daripada Indonesia. Jadi itu adalah beberapa persebaran fauna, flora dan fauna di Indonesia. Nah, sekarang bagaimana, sudah mengerti? Sudah. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Baik, sekarang kalau sudah mengerti, marilah kita membahas secara bersama-sama LKPD ketiga. Ya, LKPD ketiga yaitu jadi sebelum kita mengerjakan LKPD ketiga, inilah tadi lebih jelasnya gambarnya pembagian iklim yang ada di dunia. Ada iklim dingin, ada iklim sedang, ada iklim subtropis, ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Jadi Indonesia itu berada di bagian iklim tropis. Ya, iklim tropis. Dan Bapak ingin menjelaskan kembali bahwa ciri-ciri iklim tropis adalah suhu rata-rata sekitar 27 derajat Celcius dan lama waktu siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Stop. Kita juga melihat di lingkungan kita ada beberapa jenis flora. Ya, flora itu tadi adalah tumbuhan. Sedangkan fauna adalah hewan. Jadi, kalau kita lihat di lingkungan kita, flora ada seperti tumbuhan apa saja? Apa saja yang ada di lingkungan kita? Bunga. Ada Bunga. Ada apa lagi? Pohon. Ada pohon ya, ada pohon pisang ya. Kemudian apa lagi? Pohon apa lagi? Pohon jambu. Pohon itu adalah macam-macam daripada flora. Sedangkan fauna ya, di lingkungan kita sehari-hari ada hewan apa saja yang ada di rumah?
Ada anjing ya, ada kucing, ayam, tikus, dan lain sebagainya. Jadi kita secara umum berada di wilayah tropis. Jadi kalau sesuai dengan persebaran fauna tadi, kita berada di daerah Pulau Sumatera. Sekarang kita akan membaca bacaan yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia. Ya, itu ada di halaman, di buku juga ada ya. Di halaman 96, Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia. Sudah lihat halaman 96? Nah, sekarang itu tugas kita membaca itu. Ya. Jadi, di dalam pembelajaran kita hari ini juga ada yang namanya menentukan ide pokok. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan ide pokok. Bapak kembali ingatkan, yaitu kita baca teks dengan sungguh-sungguh atau kita baca bacaan itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita catat permasalahan atau peristiwa apa saja yang sedang dibicarakan di tiap paragraf. Kemudian kita tentukan kalimat utama dari teks tulisan yang kita baca di tiap paragraf. Baru kita tentukan ide pokok. Karena dalam satu paragraf itu terdiri dari ide pokok dan kalimat pengembang atau kalimat pendukung. Jadi ini juga nanti sesuai dengan LKPD 3, artinya kita menentukan ide pokok pada bacaan Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia. Sekarang bisa dikerjakan? Bisa. Silakan dikerjakan. Sisi lain di sisi manusia juga mempengaruhi. Sesuai dengan LKPD-nya tadi yang sudah dikerjakan, bagaimana, sudah siap? Sudah. Nah, sekarang Bapak ingin lihat salah satu dulu membacakan hasil jawabannya, yaitu ide pokok yang sudah didapatkan di tiap paragraf, ya. Karena tugas kita tadi mencari ide pokok. Bapak mau Cika membacakan hasil jawabannya. Ya, silakan berdiri. Paragraf 1. Ide pokok. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Paragraf 2. Ide pokok. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia seperti iklim
memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Paragraf 3. Ide pokok. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Paragraf 4. Ide pokok. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Paragraf 5. Ide pokok. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Paragraf 5. Ide pokok. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Paragraf 7. Ide pokok. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Nah baik, mari kita berikan tepuk tangan buat teman-teman yang sudah. Mana semangatnya? Bagus. Yang lain ya, silakan perhatikan jawabanmu apakah sudah sesuai atau tidak. Sekarang si Dion, mari kita lihat hasil kerja Dion. Paragraf 1. Ide pokok. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. 2. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim memiliki peranan paling bagi persebaran flora dan fauna setiap daerah. Paragraf 3. Ide pokok. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Paragraf 4. Ide pokok. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Paragraf 5. Ide pokok. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kayanya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Paragraf 6. Ide pokok. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Paragraf 7. Ide pokok. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Nah baik, itulah jawaban daripada Dion. Bagaimana kira-kira jawaban si Dion? Betul. Benar ya. Tapi ada juga yang tidak sesuai dengan jawaban kalian semua ya. Mari kita berikan tepuk tangan buat teman Dion. Nah baik, sekarang karena kita sudah mengerjakan LKPD 3, sekarang kita lanjutkan ya. Bagaimana, setuju? Setuju. Jadi kita lanjutkan. Bapak ingin menyampaikan bahwa segala keragaman flora dan fauna, baik tumbuhan, baik hewan yang ada di lingkungan kita, ada di wilayah kita, itu harus kita jaga. Ya, kita harus jaga dan pelihara. Itu sebagai wujud perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Ya. Jadi sikap kepedulian ya terhadap lingkungan itu juga menunjukkan sikap kita yang mewujudkan perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Nah, jadi ada beberapa nilai-nilai luhur ya di tiap sila Pancasila itu. Ya, mari kita ingat dulu ya. Kalian kita menyebutkan bersama-sama Pancasila dari sila 1
sampai sila kelima. Ya, silakan dulu kita berdiri. Ya, silakan dulu kita berdiri. Kita mulai dari 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebiasaan yang barat. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebersamaan dan kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan duduk kembali. Jadi itu adalah 5 sila Pancasila. Jadi Pancasila merupakan pedoman hidup masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, maka akan terwujud masyarakat Indonesia yang damai dan sejahtera. Perhatikan nilai-nilai luhur Pancasila, sila ke-1, yaitu hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, sila kedua, hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila ketiga, nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Sila kelima, setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Jadi itu adalah beberapa nilai-nilai luhur Pancasila tiap sila. Dari 1 sampai ke 5. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan sesama. Nah, jadi iklim, penampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Nah, sekarang setelah mendengarkan penjelasan dari Bapak mengenai nilai-nilai luhur Pancasila, nah sekarang buka halaman 102 di bukunya 102 itu kita mengamati gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, kemudian gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Di situ kita diharapkan bisa membedakan dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan mana ya perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Beberapa contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila adalah contohnya nilai sila 1, yaitu mempersilahkan teman untuk melaksanakan ibadah. Nilai sila kedua, menjenguk teman yang sakit. Nilai sila ketiga, belajar kesenian dari daerah lain. Nilai sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Nilai sila kelima, mengadili dan menghukum sesuai dengan undang-undang meskipun terhadap seorang pejabat yang bersalah. Jadi itu adalah nilai-nilai luhur sila Pancasila yang sesuai dengan perilaku kita sehari-hari. Sekarang sesuai dengan tugas kita yang ada di LKPD 3, pekerjaan kita adalah, silakan diperhatikan, LKPD bukan LKPD 3, LKPD 4 ya. LKPD 4 yaitu mencari
contoh perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kemudian, tuliskan beberapa contoh bentuk perilaku yang sesuai dengan Pancasila yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini silakan dikerjakan. Bagaimana LKPD yang keempat sudah siap? Ya. Baik. LKPD-nya sudah siap? Sudah. Nah, begitu juga evaluasi yang sudah Bapak bagikan tadi, mudah-mudahan sudah dikerjakan, ya. Bisa dikumpulkan? Bisa. Nah, baik. Bapak ingin mengajak kita mengingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Dan sebelum itu dulu, Bapak ingin menanyakan, sampai di sini, apa yang sudah kita pelajari ini sudah dimengerti? Sudah. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada ya. Jadi, Bapak ingin tahu, kira-kira apa saja yang sudah kita pelajari hari ini ya? Penampakan Indonesia. Ya, bagus. Kenampakan alam Indonesia. Kemudian apa lagi? Pembagian iklim di Indonesia. Pembagian iklim di Indonesia. Kemudian apa lagi? Keragaman flora dan fauna Bagus. Indonesia. Keragaman flora dan fauna. Bagus. Ada lagi? Apa lagi? Perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagus sekali. Berarti kalian semua anak-anak Bapak sudah memahami dan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sudah mendengarkan dengan baik dan mengamati dengan baik, baik penjelasan, baik gambar maupun video yang Bapak tampilkan. Jadi Bapak ingin menyampaikan jawaban-jawaban kalian itu tadi sudah benar. Jadi pada hari ini kita sudah mempelajari mengenai kenampakan alam di Indonesia, kemudian pembagian iklim, kemudian kita sudah mempelajari keragaman flora dan fauna, dan yang terakhir yaitu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena apa yang sudah kita miliki, baik kenampakan alam, lingkungan kita, fauna dan flora dan fauna, kemudian segala yang ada di lingkungan kita harus kita manfaatkan, harus kita kelola, harus kita jaga sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sudah paham? Sudah. Baik, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya, pada pembelajaran 5, kita akan lebih semangat belajarnya. Besok harus hadir lebih awal. Jadi pada pembelajaran 5 nanti kita sebagai manusia, ya, dalam melaksanakan aktivitas, dalam menjaga lingkungan, dalam bekerja, tentu kita harus sehat, ya. Kita harus memiliki otot yang kuat. Itu nanti akan kita pelajari di pembelajaran kelima. Nah, baik. Sekarang sebelum kita berpisah-pisah, ya, sebelum kita berpisah-pisah dari tempat ini, mengakhiri pembelajaran ini, Bapak ingin mengingatkan, nanti kalau pulang dan walaupun di rumah nanti,
harus tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian pada besok, kalau pergi ke sekolah jangan lupa menggunakan masker. Karena kita harus mengikuti protokol kesehatan. Baik, di rumah nanti bersama dengan orang tua, ya, mengajak orang tua untuk melakukan kegiatan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila, ya. Sesuai dengan penjelasan Bapak tadi, ya, terutama sila ketiga, yakni bergotong royong. Gotong royong dilakukan bisa juga di rumah sama orang tua, bisa juga dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, bagus. Baik, sebelum kita berpisah-pisah, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh, ya, silakan kepada Juli. Baik, mari kita berikan aplaus buat teman kita yang sudah membawakan kita dalam doa. Nah, sekarang demikian yang bisa kita laksanakan pada hari ini, dan Bapak harap kalian bisa sehat-sehat sehingga sampai di rumah nanti. Baik, sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa.